Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa tabligh-Mu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini saudaraku, mari kita menyempatkan waktu. Kita perlu punya target setiap hari membaca Al-Quran dengan terjemahnya walaupun hanya satu ayat. Nah, pada hari ini kita mencoba tadabbur surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut, dengan membawa nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk. Saudaraku, ayat ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang rajin membaca. Di dalam membaca tidak hanya membaca tekstual, tetapi membaca kontekstual. Membaca apa yang tertulis, membaca peristiwa yang berkait dengannya, dan lebih hebat lagi kita membaca apa hikmah yang terkandung di dalam tulisan peristiwa. Itu cara membaca kita seperti itu. Jangan lugu seperti anak SD membaca tulisannya saja. Tidak, kita baca tulisannya, kita bisa membaca kontekstualnya, dan kita bisa baca pesan moralnya. Nah, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kenapa di dalam membaca kita harus membawa nama Tuhan, membawa nama Allah? Itu artinya ketika kita membaca apapun diniati bismillah untuk mengabdi kepada Allah. Prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang disukai oleh Allah. Kemudian ditujukan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, kalau kita dengan konsep seperti ini, maka hasil kita membaca nanti adalah untuk kebaikan, ketakwaan, kebermanfaatan. Tidak hanya untuk diri, tetapi untuk keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan terlebih adalah untuk Allah. Dijamin dengan pelaksanaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka orang membaca apapun tidak akan menyelewengkan hasil bacaannya. Tidak untuk kelompok diri, untuk gengnya, atau untuk kelompok tertentu dengan menghancurkan banyak orang. Tidak kita menggunakan hasil bacaannya untuk menghancurkan bangsa dan negara. Tidak. Oke, masalahnya adalah saudaraku, apa yang perlu kita baca? Yang pertama, dari perintah Iqra, bacalah, apalagi di sini membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu untuk mengagungkan Tuhanmu. Maka yang perlu kita baca pertama adalah kitab suci. Sesungguhnya setiap manusia seperti itu, wajib membaca kitab sucinya masing-masing. Nah, kita sebagai orang Islam, ya yang kita baca adalah kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, kenapa kita perlu mengkaji kitab suci? Karena kitab suci inilah yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi rambu-rambu lalu lintas perjalanan kita, yang akan memberitahu kepada kita ini halal, ini makruh, ini syubhat, ini haram, supaya kita tidak terjebak pada kesengsaraan, supaya kita selamat, supaya kita selalu dalam shiratal mustaqim. Lebih dari itu, kenapa kita perlu membaca kitab suci Al-Quran? Karena Allah menjanjikan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Baqarah 82. Maaf, Al-Isra 82. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada obat, ada sesuatu yang menjadi penawar, dan ada rahmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Manakala kita membaca Al-Quran
dari ayat pertama, lembaran pertama Al-Fatihah sampai lembaran terakhir surat An-Nas dibaca Arabnya, dibaca terjemahnya, dibaca pesan moralnya, lalu kita tindak lanjuti, maka itu jaminan kita akan selamat dunia akhirat. Itu jaminan menjadi bekal kita untuk bergaul dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan alam semesta. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita baca adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena hidup mau tidak mau berkaitan dengan erat. Untuk berkomunikasi, pada tahun 70-an, ketika saya masih remaja saat itu, diperlukan surat menyurat. Saya nyurati Mbak Yu yang di Jakarta, sampai di sana seminggu. Mbak Yu membaca sehari 2 hari, kemudian balas surat saya butuh seminggu. Itu paling tidak butuh 15 hari untuk berkomunikasi dan terbatas isinya. Nah, sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa menghubungi, berkomunikasi siapapun, dimanapun, kapanpun dengan durasi sebanyak mungkin lewat HP. Itu artinya kita perlu membaca ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita minimal tahu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Syukur-syukur kita menguasai. Kita menguasai ilmu teknologi, ilmu dan pengetahuan teknologi, artinya apa? Kita yang mengendalikan untuk kebaikan dan takwa. Jangan kita yang dikendalikan oleh iptek. Apa artinya? Kalau kita menguasai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi semau kita, berdasarkan iman dan keyakinan kita. Tetapi kalau kita yang dikuasai oleh iptek, maka kita akan jadi budak teknologi. Mengagungkan teknologi, terkesima dengan teknologi, kita kagum dengan teknologi, kita lupa kepada Allah yang menciptakan segalanya. Yang ketiga, dari hasil membaca kitab suci dan membaca iptek, kita membaca diri sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri membaca apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Itu perintah Al-Quran seperti itu. Jadi kita perlu membaca diri, aku ki sopo lo, tepa seliro. Aku patut apora melakukan ini. Kalau saya berhadapan dengan orang itu, saya posisinya seperti apa? Nah, itu namanya membaca diri sendiri. Sampai hari ini umurku ini, pahalanya sudah berapa, dosanya sudah berapa, kita baca. Kalau saya adalah seorang ustadz, patutkah saya makan sambil berjalan? Itu berarti membaca diri sendiri. Masya Allah. Nah, yang keempat, membaca orang lain. Karena apa? Kita butuh bergaul dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Apa yang kita baca? Satu, agamanya apa, ilmu pengetahuannya bagaimana, status sosialnya bagaimana, karakternya seperti apa, supaya kita bisa bergaul sebaik mungkin dengan orang-orang itu. Kita bisa melayani, kita bisa memanfaatkan dengan baik, dan kita tidak terpedaya. Ini penting karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian yang kelima, membaca situasi dan kondisi. Suasana pilpres, pilkada, suasana kenapa terjadi kebakaran hebat di Los Angeles itu, kita baca situasinya supaya kita tidak mudah berkomentar yang tidak penting atau yang salah. Kita baca situasi dan kondisi agar kita tepat di dalam bersikap. Itu. Dan jangan lupa yang keenam, kita membaca alam semesta. Ini penting. Termasuk itu, kenapa terjadi kebakaran hebat dan menghanguskan seluruh komponen kota Los Angeles di Amerika. Ini kalau kita tidak membaca alam, ya seperti itu. Amerika sebetulnya tahu pada bulan tertentu dan musim tertentu ada angin kering ya, yang sangat membahayakan, dan langganan itu terjadi kebakaran tiap tahun. Kalau lengah sedikit saja, ya seperti ini, hangus. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah untuk mengagungkan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada 6 yang perlu kita baca. Membaca kitab suci,
membaca ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca diri sendiri, membaca orang lain, membaca situasi dan kondisi, membaca alam semesta. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan menjadi orang yang makin arif, bijaksana, selalu tepat guna, wibawa, bermanfaat lahir batin dunia akhirat, hingga husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Aku ingin reuni bersamamu di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.